Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lahadil Arman dengan NIM 23650013. Di video kali ini saya akan mereview materi mengenai di video kali ini saya akan mereview materi dari mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Langsung saja ke materinya. Yang pertama itu pengantar. Manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam pembangunan perangkat lunak. Sekalipun tidak bersifat teknis seperti pengkodean, hal-hal dalam manajemen proyek PL ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen proyek adalah pengelolaan personel dan koordinasi tim, masalah atau problem. Yang ketiga yaitu proses. Terminologi, manajemen proyek, aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholders, klien, dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, dan mengarahkan, mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Manajemen personel, produk, dan proses. Pertama itu manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting. Personel, masalah problem berkaitan dengan produk, kemudian proses, kemudian proyek tambahan tapi sangat penting. 4 hal ini berurutan mulai dari yang paling penting. Personel dan mendapat tempat paling penting karena tanpa personel yang baik dan tepat maka 3 hal lain tidak bisa berjalan dengan baik. Kategori personel. Proses pembangunan PL melibatkan banyak personel dan dikategorikan dalam 5 kategori. Manajer senior yaitu yang menentukan usaha yang dikerjakan dan memegang keputusan dalam proyek. Yang kedua, manajer proyek teknis atau pemimpin tim yang membuat rencana, memotivasi, mengatur, dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan PL. Praktisi yaitu mengerjakan proyek. Klien yang menentukan kebutuhan proyek dan pihak lain berkaitan dengan hasil produk. Pengguna PL yang berinteraksi langsung dengan PL yang dibangun. Pemimpin tim. Pemimpin tim PL di sini adalah manajer proyek. Seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. Seorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan, baik kemampuan secara personal oleh pemimpin tim. Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin tim yaitu mampu memotivasi, mampu berorganisasi, mampu mendorong keluarnya ide-ide baru, mencari penyelesaian masalah atau problem solving, mampu menjadi manajer, mampu menghargai kerja, mampu mengenali tim. Masalah yang berkaitan dengan produk itu sesuatu yang menghambat terjadinya pertujuan atau goal. Oleh karena itu, kita harus mengamati banyak masalah pada awal dimulai sebuah proyek. Ruang lingkup masalah konteks. Bagaimana PL yang dibangun dengan dapat memenuhi sebuah sistem, produk atau konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Tujuan informasi. Objek data pelanggan, apa yang dapat dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. Fungsi dan untuk kerja. Fungsi apa yang dapat dilakukan oleh PL untuk mentransformasi input data menjadi output. Adakah ciri kerja khusus yang akan ditekankan? Project adalah urutan aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Manajemen proses adalah aktivitas mendokumentasi, mengelola, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. 3 hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan proyek. Pertama, yaitu keterbatasan lingkup proyek atau project constraint. Sesuatu yang secara potensial membatasi proyek-proyek, proses-proses dalam proyek. Yang meliputi 3 hal. Yang pertama itu time. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Ada beberapa event yang memaksa atau dalam timeline proyek, yaitu opportunity atau kesempatan, limitation, keterbatasan, dan competition atau kompetensi. Yang kedua itu cost. Semua biaya yang dibutuhkan dalam proyek, semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tergantung pada biaya. Pentingnya manajer proyek di sini adalah untuk melakukan estimasi. Setelah itu adalah memonitor semua limitasi ini supaya proyek aman.
Yang ketiga yaitu quality. Semua hal yang dikerjakan dalam proyek harus menghasilkan sistem pada waktu dan dalam budget yang ditentukan, namun tetap dalam kualitas terbaik yang dapat dicapai. Yang kedua itu frase proyek atau project phase, persiapan atau initiation. Mengenali masalah-masalah yang berhubungan dengan proyek untuk menangani masalah-masalah. Yang kedua itu perencanaan atau planning. Ketika mendefinisikan rencana yang akan digunakan untuk menyelesaikan tujuan akhir atau recruitment gathering. Yang ketiga itu pelaksanaan atau execution. Eh, Mengkoordinasi staf dan sumber daya penting lainnya seperti yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Yang keempat yaitu pengawasan atau controlling. Monitoring secara konstan terhadap overall progres dalam proyek dan menjaga integritas tujuannya. Sosialisasi atau close out. Formalisasi penerimaan kesuksesan atau suatu proyek dari stakeholders atau klien. Yang ketiga itu dokumentasi proyek. Setiap jenis dokumentasi atau rekaman yang tertulis yang dihasilkan selama siklus hidup suatu proyek. Dokumen konsep proyek atau project konsep dokumen. Dokumen yang berisi ringkasan visi dan tujuan proyek yang diungkapkan oleh klien atau pemangku kepentingan awal. Yang berikutnya, dokumen kebutuhan proyek atau project requirement document. Dokumen yang merinci persyaratan, spesifikasi, dan fitur yang diperlukan proyek. Dokumen persetujuan atau validasi project charter. Dokumen yang menunjukkan persetujuan resmi untuk memulai proyek dan mengalokasikan sumber daya. Dokumen lingkup proyek atau project scope dokumen. Dokumen yang mendefinisikan lingkup proyek, termasuk anggota tim, sponsor, dan elemen-elemen proyek yang harus diselesaikan. Dokumen perencanaan proyek atau project plan merupakan dokumen yang berisi rencana kerja, jadwal, alokasi, sumber daya, dan strategi manajemen resiko untuk proyek. Dokumen pengendalian atau project control dokumen merupakan dokumen yang digunakan untuk memantau, mengendalikan proses proyek, termasuk laporan kemajuan dan analisis risiko. Dokumen pelaporan atau project reporting, dokumen yang digunakan untuk mengkomunikasikan status proyek kepada pemangku kepentingan, termasuk laporan bulanan atau mingguan. Yang berikutnya dokumen hasil project atau project deliverables. Dokumen ini berisi hasil kerja proyek seperti produk laporan atau deliverables lainnya. Kemudian terakhir dokumen evaluasi project atau project evaluation document. Dokumen ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja proyek dan pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman tersebut. Fungsi-fungsi dalam manajemen proyek. Yang pertama itu scoping atau ruang lingkup. Yang kedua planning atau perencanaan. Yang ketiga estimasi atau perkiraan. Yang keempat yaitu scheduling atau penjadwalan. Yang kelima yaitu organizing atau pengorganisasian. Yang ketujuh itu directing atau pengarahan. Yang kedelapan yaitu controlling atau pengontrolan. Yang kesembilan yaitu closing atau penutupan. Proyek dianggap sukses jika yang pertama itu mencapai tujuan utama tepat waktu atau on time, sesuai anggaran atau on budget, kualitas yang memadai, kepuasan pemangku kepentingan, manajemen risiko yang baik dan pelaksanaan efisien, pemenuhan persyaratan, penerimaan dan implementasi yang lancar, dan evaluasi pasca proyek. Penyebab kegagalan suatu proyek. Tujuan yang tidak didefinisikan dengan jelas, kurangnya rencana yang matang, manajemen risiko yang tidak efektif, kurangnya sumber daya yang mencukupi, komitmen yang kurang dari pemangku kepentingan, perubahan yang tidak terkendali, kemampuan untuk mengatasi konflik, komunikasi yang buruk, kemampuan untuk belajar dari kesalahan, tidak ada pemantauan dan pengendalian yang cermat, dan perubahan lingkungan eksternal. Kompetensi-kompetensi manajer proyek. Seorang manajer proyek yang harus memiliki beragam kompetensi dan keterampilan untuk mengelola proyek dengan efektif. Berikut adalah beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek. Pemahaman mendalam tentang manajemen proyek, kemampuan perencanaan yang kuat, kemampuan komunikasi yang efektif, kemampuan manajemen risiko, kemampuan manajemen sumber daya, kemampuan pemecahan masalah, kemampuan pengambilan keputusan, pemahaman teknologi dan industri, kemampuan manajemen waktu, kemampuan adaptable, kemampuan leadership, kemampuan pemahaman tentang bisnis,
kemampuan evaluasi pasca proyek. Oke, kita teknologi informasi. Oke, yang pertama itu ada fase definisi. Yang tujuan untuk memahami masalah dengan baik yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya, waktu, dan penyelesaian suatu proyek. Aktivitas utama pada definisi. Yang pertama yaitu memahami dan menganalisa masalah-masalah dari kebutuhan user requirement analis dalam pembuatan proyek TI. Yang kedua, keputusan apakah proyek dilaksanakan atau tidak. Jika proyek siap bersama, seorang manajer proyek harus menganalisa resiko yang mungkin terjadi yang dapat mengagalkan proyek tersebut. Pembuatan proposal berupa perkiraan dalam hal rancangan biaya serta waktu penyelesaian suatu proyek. Dokumen kebutuhan requirement atau dokumen RD. Dokumen kebutuhan adalah dokumen formal yang digunakan untuk mendetailkan kebutuhan atau persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh suatu sistem, aplikasi, atau proyek. Dokumen ini umumnya mencakup kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, batasan sistem, serta kriteria validasi dan verifikasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang diharapkan dari sistem atau aplikasi yang dikembangkan. Dokumen kebutuhan biasanya meliputi satu pendahuluan berisi latar belakang, tujuan dan lingkup proyek. Yang kedua, deskripsi umum menjelaskan mengenai perspektif produk, fungsi utama produk, karakteristik pengguna, serta batasan-batasan proyek. Yang ketiga itu kebutuhan spesifik, mendetailkan setiap kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem atau aplikasi. Terbagi menjadi dua. Yang pertama itu kebutuhan fungsional, menggambarkan fitur dan fungsi yang harus ada dalam sistem atau aplikasi. Yang kedua itu kebutuhan non-fungsional, menggambarkan kriteria seperti performa, keamanan, reliabilitas, dan sebagainya. Yang berikutnya glosarium atau kamus istilah atau kata-kata khusus yang digunakan dalam dokumen. Yang kelima, lampiran bisa berupa diagram mock-up atau informasi tambahan lainnya yang relevan dengan dokumen kebutuhan. Dokumen kebutuhan requirement menyatakan masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadang-kala dokumen RD digunakan sebagai permohonan atau sebuah proposal, request for a proposal, ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Langkah-langkah dalam pembuatan dokumen kebutuhan requirement dokumen. Yang pertama yaitu pemahaman proyek, identifikasi pemangku kepentingan, wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan, analisis pasar, studi kelayakan, identifikasi kebutuhan awal, penyusunan kerangka kerja RD, evaluasi teknologi yang diperlukan, pembuatan prototipe awal, dan penyusunan jadwal dan rencana kerja. Contoh pembuatan sistem informasi perpustakaan universitas. Hal yang pertama dilakukan itu memahami proyek. Memahami tujuan dari sistem informasi perpustakaan, apakah hanya untuk melakukan peminjaman dan pengembalian buku, atau juga untuk reservasi ruang baca, pemesanan buku, dan fitur lainnya. Yang kedua yaitu identifikasi pemangku kepentingan. Dalam kasus ini pemangku kepentingan bisa berupa pustakawan, mahasiswa, dosen, staf IT, dan pengelola perpustakaan. Yang ketiga itu wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan. Yang keempat analisis pasar, studi kelayakan, identifikasi kebutuhan awal, penyusunan kerangka kerja RD, evaluasi teknologi yang diperlukan, pembuatan prototipe awal, yaitu membuat tampilan awal dari antarmuka sistem untuk mendapatkan feedback dari pemangku kepentingan. Penyusunan jadwal dan rencana kerja, menentukan jadwal pengembangan, pengujian, pelatihan pengguna, dan peluncuran sistem. Setelah semua langkah-langkah di atas dilakukan dengan baik, barulah tim pengembangan dapat mulai proses pembuatan RD yang detail dan konferensif untuk sistem informasi perpustakaan universitas. Keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. Setelah kebutuhan-kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak.
Kemudian untuk membantu keputusan itu, suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan dapatkah sistem ini dibangun secara teknik. Yang ketiga, sayangnya tidak semua mungkin dijawab secara teknik, sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab diubah menjadi dengan biaya berapa sistem dapat dibangun dan apa keuntungannya. Dalam suatu studi kelayakan, kita mempertimbangkan semua penyelesaian masalah teknis yang mungkin dan coba untuk memperkirakan biaya dari masing-masing penyelesaian masalah. Untuk suatu proyek yang berukuran besar, kita mempertimbangkan keputusan utama mengenai hardware, apa yang digunakan, dan apakah akan membuat atau membeli sebuah software. Untuk proyek berukuran kecil sampai menengah, studi kelayakan yang formal tidak perlu ditulis. Biasanya cukup dengan mengangkat seseorang untuk mempelajari penyelesaian masalah-masalah yang mungkin untuk menilai keuntungan-keuntungan. Perkiraan keuntungan ini mungkin saja mudah, tetapi seharusnya tidak dipergunakan menjadi proyek, tidak hanya untuk menjawab apakah proyek ini secara teknik dapat dikerjakan, tetapi juga menjawab apakah pertanyaan yang lebih penting, apakah proyek ini dapat dikerjakan oleh saya sekarang. Manajer proyek harus bertanya pada dirinya sendiri, apakah proyek yang Anda memiliki peluang untuk sukses atau proyek tersebut akan mengalami kegagalan yang disebabkan oleh keterbatasnya sumber-sumber pengetahuan atau risiko di luar kekuasaannya. Tidak terkira proyek-proyek yang telah gagal secara keseluruhan maupun sebagian karena orang mengabaikan tanda-tanda penting dan nyata yang menunjukkan kegagalan. Setiap rencana dipengaruhi oleh risiko. Oke, mungkin itu saja review materi saya mengenai manajemen proyek teknologi informasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.